warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Nurendah dari kelas SD 23B. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Yuk, kita bahas lebih jauh. Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Kemudian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan, fungsi, dan visi misi sistem pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ada pendidikan nasional berfungsi juga untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Kemudian, ada visi misi sistem pendidikan nasional yang akan saya tampilkan di layar berikut ini. Selanjutnya ada jalur pendidikan nasional. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang pertama ada pendidikan formal yang disebut juga dengan pendidikan persekolahan. Terdiri dari sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, maupun SMK, sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, pendidikan non-formal. Diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan nonformal yaitu lembaga kursus, lembaga penelitian, lembaga belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan informal. Dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan Indonesia saat ini? Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di rapot maupun ijazah tidak serta-merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukkan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu sistem yang bersifat objektif dalam berbagai aspek. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989.
Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.